Sidang perdana gugatan perdata sebesar 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlangsung hari ini, Senin 8 September 2025. Sidang dimulai pukul 9.00 WIB di ruang Subekti 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan perkara ini diajukan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal. Subhan menggugat Gibran karena riwayat pendidikan SMA-nya tidak sesuai dengan aturan di Indonesia. Gibran dan KPU digugat 125 triliun rupiah. Salah satu petitum gugatan ini menyebutkan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum patut membayar uang ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Subhan menjelaskan ia menggugat Gibran karena syarat pendidikan SMA anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini dinilai tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran calon wakil presiden pada Pilpres lalu. Berdasarkan informasi yang diunggah KPU pada laman infopemilu.kpu.go.id, Gibran diketahui terbongkar kawan-kawanku, ya kan, dardidur boom, ya kan, sidang perdana buka aib, ya. Penggugat ijazah Gibran ternyata disetir, ya. Jejak Egy menjawab semuanya, ya kan. Ya, terbongkar teman-teman, ya. Ini sepertinya kubu Pilpres dipergokin, ya. Pengen tunggangi aksi demo kemarin, ya. Buktinya bahwa ada emak-emak, ya, emak-emak kerudung pink yang ingin Bapak Prabowo diganti oleh Anies, ya, Anies Baswedan, ya, bukan Anies Mata. Terus ada lagi, ya, kader Banteng yang nuduh Mas Gibran Rakabuming Raka dalangi kerusuhan di demo kemarin, ya. Nah, ini tiba-tiba muncul gugatan ijazah Mas Gibran, ya. Gak tanggung-tanggung lagi, kalau nggak salah 125 triliun, ya. Ngeri kali kok Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Jangan bilang ini kebetulan, ya. Jangan bilang ini aji mumpung, ya. Terus digugat soal ijazah-ijazahan lagi. Udah bapaknya digugat, ya kan. Pak Jokowi digugat, terus anaknya digugat, Wapres. Nah, di sini kita bongkar semuanya, ya, biar kalian ini enggak gagal paham. Tonton video ini sampai selesai, tapi dukung juga untuk klik tombol subscribe channel ini. Mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi untuk Sobat LH sekalian. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghadiri sidang perdana ijazah Gibran, ya. Ini yang menggugat Mas Gibran. Siapa ini? Sebenarnya kalau belum ada, ya. Pasalnya isinya termulai nggak salah, ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Emak-emak ini Junto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun kok gak asing emak-emak ini? Huruf R juga, pasal 13 huruf R. Nah, teman-teman atau bapak-bapak cari ketemu untuk kalau pasalnya itu, ya, himbauan dari Ibu Megawati, Iya. yang bicara mengenai Bentar. siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya
ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan Ini kan? 16 miliar. Iya kan? Nah, bagaimana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Edi Sujana, luar biasa, terima kasih banget. Kemudian ada Ustaz Gunawan dari jadi setelah kami berbincang-bincang, kami dari KFPRI Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya Mary Samiri, ketua umumnya, kami bermaksud dan berminat dan berupaya, pokoknya semua kami menyambut Tujuan kebenaran. lebih tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri mengenai siapa yang bisa membuktikan bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu palsu, maka akan keluar ke situ uang. Dan angkanya iklannya begitu. Angkanya juga sangat spektakuler, tapi kami tidak berfokus di angka. Balik lagi tadi kita di depan adalah Apa ya? untuk Kejujuran dan keadilan bangsa Indonesia. Ya kan? Ibu ini loh. Wah. Itu ada Abah Anies Baswedan, ya kan? Weh, weh, weh. Mana? Pak Prabowo, Anda adalah presiden kami. Anda terpilih, tapi Anda malah mewakili presiden sebelumnya. Gak jelas Jokowi adalah cacat semuanya, cacat koruptor terbesar. Menurut sisi arti, beliau adalah orang nomor 2 terkorup di dunia. Bayangkan. Dan inilah akibat 10 tahun dari masa Jokowi. Kita semua yang harus menanggung hutang-hutang. Bayangkan mahasiswa-mahasiswa Bapak ini. Jokowi yang Mereka adalah disalahkan. penerus bangsa, generasi emas. Tapi ada masa depan mereka. Apakah ada lapangan pekerjaan buat mereka? Lapangan pekerja sudah dipajakin, ya Allah. Benar-benar jahat, kejam sekali. Saya khawatir sekali. 2040 Indonesia tinggal di Indochina. Mengapa begitu? Karena tanah rakyat dikuasai dengan dalih sebagai PSN. Bohong semua. Tidak ada wakil yang mewakili benar-benar rakyat Indonesia. DPR memang layak untuk dibubarkan. Satu lagi, Fubu Papa. Fubu Papa. Adalah siapa saudara-saudara Fubu Papa ini? Sepanjang sekarang Jokowi. Dia harus dimajukan satu suara. Bila kita bisa memajukan Gibran, maka sudah pasti tuntutan kita pasti menang. Nah Pak Subhan, nah kira-kira Anda yakin nggak bahwa ini akan menang gugatan Anda? Gini, saya yakinnya saya pasang angka persentasinya 99% harusnya menang. Anda menggugat juga nilai angka sampai triliunan itu. Nah itu saya jelaskan supaya tidak lihat, karena yang rugi itu negara. Maka nanti uang itu kalau dapat, saya minta disetor ke negara, dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau dihitung dari orang per orang, cuman goceng, ya kan? Dari 280 juta dibagi 125 triliun, berapa dapatnya? 5.000. Jadi jangan dilihat gedenya itu. Itu relasinya begitu. Karena yang dirugikan ini negara. Ya kan? Dan orang nomor 2 loh. Jadi duduk di nomor 2. Alhamdulillah ketemu Pak Haji Subhan, anggota DPRD
Kita mulai dari kita haji bareng tahun 2024. Mudah-mudahan tetap bisa mempertahankan kemampuan haji kita dimanapun lokasi, dimanapun posisi kita bisa bermanfaat. Wadunas anfa'ahum linas. Allahumma amin. Amin. Tetap semangat. Demokrat untuk rakyat. Mas Ahaye memang oye. tentang pelayanan. Jadi dulu kita mengenal istilahnya pelayanan. Kemudian ngambil spesial. Dari awal mula para purnawirawan itu sudah menggarisbawahi anak ini adalah anak haram konstitusi. Wes, dasarnya dari mula ini anak haram konstitusi, artinya anak yang melanggar begitu dahsyat. Yang sadar bahwa anak ini memalukan negara. Negara sebesar ini, wakil presidennya itu celingak-celinguk. Wakil presiden itu begitu wajahnya itu, Bung. Bingung. Wajahnya itu bingung. Enggak ada isinya, bingung kosong tuh ini. Bingung kosong. Wajahnya itu waduh longo-longo. Ya momentum ya pasti dicari untuk pencitraan supaya selalu ada berita. Tapi apa emang isu pemakzulan ini masih hidup atau hidup terus ya? itu? Tadi kan udah pergi nyium tangan Pak Trisno segala. Ya, tetapi dia nyium tangan ini mereka ya. Nggak tahu ini apa. Ini siapa yang lagi nyium tangan kan Pak Tri juga udah nggak bisa kenal secara sempurna kan. Yang dianggap ya udahlah tangan siapa gitu, dia nggak ngerti juga tuh. Tetapi yang ngerti adalah mahasiswa baru nih. Di Lampung tadi mahasiswa baru itu semester 1 mulai diajar oleh senior-seniornya tentang apa itu fufufafa, apa itu ijazah palsu. Jadi akan ada terus pewarisan ide itu supaya mengingat bahwa kejahatan tetap ada, kendati yang bersangkutan udah lengser. Kejahatan tetap ada, kendati yang bersangkutan berupaya untuk bikin pencitraan segala macam narasi kan. Jadi nggak mungkin itu hilang. Nah karena itu saya menghitung bahwa di kepala Mama, di kepala BEM, semua isu publik itu menyangkut dua ide itu, ide pemakzulan dan ide untuk mempersoalkan ijazah. Ya, bisa dipahami karena kedua isu itu kan sebenarnya tidak melulu tentang masa lalu, tapi cara kita menyelamatkan masa depan. Jokowi dan oligarki terbukti ingin mengkudeta dan melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Kata Said Didu. Seperti itu. Said Didu. Tahu kan siapa Said Didu? Tahu. Ya, rombongan-rombongan mereka inilah yang selalu menyerang Pak Jokowi. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Pasti, apapun yang terjadi, yang salah adalah keluarga Jokowi. Padahal yang menggembor-gemborkan, yang menyerang Pak Prabowo, itu rombongan mereka. Tapi seolah-olah dibuat Pak Jokowi lah yang ingin melengsarkan Pak Prabowo. Jadi mereka ini pakai politik adu domba supaya Pak Jokowi dan Pak Prabowo terpecah. Tapi tidak semudah itu. Rakyat Indonesia sudah pintar. Kalau kembali kepada konspirasi teorinya, maka kalau kita menunjuk geng Solo sebagai salah satu pihak yang berkepentingan untuk adanya chaos dan jadi gini, ada geng Solo, kemudian ada pengusaha yang sudah dijadikan tersangka dengan kapitalisasi yang luar biasa, kemudian ada elit-elit politik yang masih menyembah kepada geng Solo, ada apa lagi? Itulah yang berkepentingan untuk kemudian merusak citra Prabowo Subianto. Menyikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Azegab, ada Maijen Sunarko, ada. Jadi gini loh, lucu loh. Apa ini Bang? Kita tahu nih orang-orang ini. Ya, Refli Harun tadi. Dia berkontribusi terhadap apa yang terjadi hari-hari ini loh. Bayangin aja, setelah Pak Prabowo memimpin, orang-orang ini yang selalu membuat panas, membuat kegaduhan, ya dengan cara-cara permainan mereka, melakukan provokasi, melakukan ujaran kebencian ya, terhadap Pak Jokowi, ya. Ini orang-orang ini dia nggak sadar gitu. Prabowo kan juga begitu, meskipun
mungkin itu belum menenteramkan ya. Tapi kan ada ngasih solusi, saya akan bicara kepada DPR untuk membatalkan tunjangan, saya akan untuk melakukan moratorium luar negeri. Bagus itu. Nah, tapi kan harusnya pertemuan ojol itu habis itu si Fufafa kan keluar bersama dengan 4 perwakilan ojol gitu loh. Ya kan, gue mau bicara reshuffle hari ini. Kita bicara reshuffle dulu. Walaupun gue dapat konteks dari apa yang kita ketemu kemarin gitu. Ya. Nah, balik lagi nih soal Jokowi dan Pak Prabowo dan juga Bu Mega gitu ya. Tapi dalam konteks ini walaupun Budi Ari dan Karding diganti gitu ya, menurut gua posisinya Jokowi juga tidak akan melemah karena Kapolrinya belum diganti. Iya. Iya kan, kalau kita anggap Pak LSP itu perwakilan Pak Jokowi gitu ya, ya kan. Terus kita juga bisa bilang menteri-menterinya yang seperti yang lu bilang tadi, menteri-menterinya Pak Jokowi juga masih banyak yang berada di kabinet. Yang identik dengan Pak Jokowi dan ya kita wakil tahu. presidennya juga masih putranya Pak Jokowi gitu. Cuma perwakilan Bu Mega di kabinet itu Jadi udah nggak ada. berkurang. Siapa? Oh iya. Habis. Udah nggak ada. Iya, paling kepala LKPP Mas Iya, Hendi. iya, Ya Mas kan Hendi. level menteri juga, tapi kan ya agak jauh lah gitu kan. Ya. Jadi gini, konsekuensi atas dukungan PDIP ke Pak Prabowo di Kongres kemarin itu tidak terlihat dalam komposisi baru kabinet ini. Harusnya kan ditambah kan, malah diamputasi satu gitu. Jadi apa yang terjadi? Data-data atau fakta-fakta apa yang terjadi sehingga PDIP yang sudah memberikan dukungan dalam Kongres itu konsekuensinya malah negatif secara personalia di kabinet gitu ya. Iya. Ya kan kita bisa sama-sama lihat nih hari ini nggak ada lagi nih perwakilan Bu Mega. Kalau kita mau bilang kalau misalnya Pak Budi Gunawan bukan perwakilan PDI Perjuangan, tapi kan ini perwakilan Bu Mega. Perwakilannya Bu Mega gitu kan yang ada di kabinet udah nggak ada. Lu bisa bilang lu bisa bilang Pak Jokowi itu diadu domba terus sama Pak Prabowo, tapi buktinya perwakilannya Pak Jokowi juga masih banyak gitu ya, yang wajahnya masih Pak Jokowi, dan juga yang paling penting adalah Kapolri masih belum diganti oleh Pak Prabowo. Jadi ini kita mau menjelaskan bahwa apa yang terjadi provokasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama ini itu tidak berjalan dengan seperti yang diharapkan oleh yang mau memprovokasi gitu ya. Tapi di sisi yang lain, Bu Mega dan PDI Perjuangan yang sudah mengatakan dukungan pemerintahan gitu kepada pemerintahan, malah tidak ada lagi wajahnya di kabinetnya Pak Prabowo hari Padahal ini. PDI Perjuangan dalam Kongres sudah menyatakan dukungannya pada Presiden Prabowo. Artinya ada sesuatu nih. Justru malah harusnya kan saham naik, malah sahamnya malah terkoreksi gitu kan. Ini kira-kira konteksnya kita dapat dari semua pembicaraan off the record. Tapi apa yang terjadi hari ini itu bisa menjelaskan gitu apa yang terjadi gitu dari hasil reshuffle ini. Nah, itu tadi videonya teman-teman ya, beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Aneh-aneh aja gitu ya. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, ketika dia tampil di TV, tampil di podcast, tampil dimanapun itu, dia selalu emosian, temperamental ini si Tompel ini ya. Ngamuk-ngamuk, marah-marah, apalagi ketika dia kalah di pengadilan, pasti bawa-bawaannya narasi-narasi agama ya kan. Nanti pengadilan hayurat, nanti ini, nanti itu, aduh ini kelompok-kelompok pengadilan hayurat, nanti ini gimana ya dibilang ya, kunci surga gitu-gitulah ya, yang suka marah-marah sambil membawa-bawa narasi agama. Ini kan sangat sensitif dan berbahaya teman-teman. Seolah-olah ya putusan hakim itu tidak sesuai dengan putusan pengadilan akhirat gitu ya. Apa yang dituduhkan kepada orang tersebut itu keliru gitu. Itu atau kriminalisasi gitu. Nah, ini kan narasi-narasi yang terus berkembang di kelompok-kelompok mereka.
ditambah tadi videonya yang bisa kita lihat dengan jelas dia diusir oleh warga sampai nggak bisa pulang gitu ya. Ini kan aneh. Kalau sampai dia diusir warga berarti ada indikasi bahwa dia di lokasi tersebut ya, si Kosinudin ini diduga akan membuat keonaran gitu ya, menyebarkan provokasi gitu, menyebarkan propaganda gitu, maka dia diusir. Kalau enggak ya biasa-biasa aja sebenarnya, nggak ada apa-apa kan, ya kan? Mungkin karena ya ada konflik juga ini. Ya, ditambah lagi ketika dia ada tampil di podcast Keadilan TV ya, tadi bersama dengan kuasa hukum Pak Jokowi, dia mengatakan ya tak perlu pengadilan, cukup di ruang publik. Kan kocak ya, di ruang publik, ya dia udah nggak bisa membuktikan teman-teman bahwa memang mereka ini tak mau masuk ke pengadilan. Ya padahal si Raffi Harun tadi ngomong ya kan, Jokowi lah katanya yang kebalik gitu ya, yang harus pembuktian gitu ya. Kan ini kocak ya kawan-kawan, kebalik, nggak masuk akal gitu ya. Nah mungkin itu aja dari saya teman-teman. Teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar hasil dari video kita hari ini ya. Kalau tahu ya komen di kolom komentar ya. Sebelum kita akhirin teman-teman, bantu juga untuk subscribe channel Sirait Media. Itu aja dari saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Bye-bye.